Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Inaya Nandanisya. Saya motivator magang di Mbak AIUEO Pondok Kacang Prima. Saya akan menjawab pertanyaan tema kurikulum baca kedua bagian A mengenai 4 huruf verbal kembar. Pertanyaan pertama, apa kepanjangan dari 4 HVK, yaitu 4 huruf verbal kembar? Pertanyaan kedua, apa pengertian dari 4 HVK? 4 huruf verbal kembar atau 4 HVK adalah suatu kata yang terdiri atas 4 huruf yang suku katanya kembar dan hanya diucapkan saja tanpa memperlihatkan bentuk simbolnya. Pertanyaan ketiga, apa syarat sebelum mengenalkan 4 HVK? Tidak ada syarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu untuk memberikan materi 4 HVK karena tidak ada garis tebal di atas materinya. Bisa kita lihat di bagian kurikulum baca. Pertanyaan yang keempat, sebutkan contoh kata yang termasuk dalam 4 HVK. Ada B, bubu, bibi, D, dada, dede, di G ada gigi, K ada kuku, M ada mama mimi, dari P ada papa, pipi, S ada susu, dan Y yoyo. 5. Pertanyaan kelima, apa tujuan utama dan tujuan khusus dari 4 HVK? Tujuan utama 4 HVK adalah agar anak menyukai kegiatan bermain verbal kata 4 HVK. Tujuan khusus yaitu untuk membentuk logika anak agar mengerti, bukan menghafal, bunyi penggabungan huruf konsonan dan vokal. Pertanyaan ke-6, bagaimana cara motivator mengenalkan 4 HVK? Motivator mengajak anak berdialog terlebih dahulu, tujuannya agar anak tertarik. Jika anak sudah tertarik, motivator mengarahkan tema dialog ke kata yang ingin diperdengarkan. Ajak anak untuk mengulangi verbal kata sebanyak 3 kali. Mengapa harus 3 kali? Misalnya, motivator ingin memverbalkan kata gigi. Pertama, saat motivator memverbalkan kata gigi yang pertama, anak masih terdiam karena belum mengerti. Lalu selanjutnya verbal kata gigi yang kedua, anak sudah tahu GI dibaca gigi tapi belum berani mengucapkannya. Dan terakhir, saat verbal kata gigi yang ketiga, anak sudah paham GI dibaca gigi dan sudah mulai berani untuk mengucapkannya. Verbal kata dapat dilakukan pada saat kegiatan awal, inti, dan akhir. Pada kegiatan awal dan akhir, verbal kata dilakukan secara klasikal atau bersama semua anak. Saat kegiatan inti, verbal kata dilakukan secara individual kepada masing-masing anak. Pertanyaan yang ketujuh, bagaimana cara motivator mengevaluasi tujuan utama dan tujuan khusus untuk HVK? Cara mengevaluasi tujuan utama adalah motivator memperhatikan sikap dan ekspresi anak. Jika anak sudah terlihat senang, semangat, dan antusias, maka tujuan utama 4 HVK sudah tercapai. Cara mengevaluasi tujuan khusus adalah motivator memverbalkan satu kata kembar yang belum pernah diperdengarkan sebelumnya kepada anak. Misalnya, lele, kata lele, lala, sasa, dodo, sisi, gaga, dan lain-lain. Jika anak belum terampil menyebutkan 4 HVK, maka motivator dapat melatih anak secara terus-menerus dengan cara yang menyenangkan hingga anak terampil. Pertanyaan yang ke-8, apa tahap selanjutnya setelah 4 HVK? Yaitu 4 huruf verbal sederhana dan dikte 4 huruf verbal kembar. Pertanyaan bagian B mengenai 4 huruf verbal sederhana. Pertanyaan pertama, apa kepanjangan dari 4 HVS? 4 HVS adalah 4 huruf verbal sederhana. Pertanyaan kedua, apa pengertian dari 4 HVS? 4 huruf verbal sederhana atau 4 HVS merupakan suatu kata yang terdiri atas 4 huruf yang suku katanya berbeda dan hanya diucapkan saja tanpa memperlihatkan bentuk simbolnya. Lalu pertanyaan yang ketiga, apa syarat sebelum mengenalkan 4 HVS? Syarat memberikan materi 4 HVS yaitu jika anak sudah mengerti dan menguasai 4 HVK.
Pertanyaan yang keempat, sebutkan contoh kata yang termasuk dalam 4 HPS: baju, bola, nasi, topi, rusa, cuci, kuda, mata, sapi, kaki, dan lainnya. Pertanyaan kelima, apa tujuan utama dan tujuan khusus dari 4 HPS? Tujuan utama 4 HPS adalah agar anak menyukai kegiatan bermain verbal kata 4 HPS. Tujuan khusus 4 HPS adalah melatih anak menghubungkan bunyi huruf konsonan dan vokal atau satu kata yang berbeda. Pertanyaan keenam, bagaimana cara motivator mengenalkan 4 HPS? Ajak anak untuk mengulangi verbal kata sebanyak 3 kali. Misalnya, motivator ingin memverbalkan kata kuda. Saat motivator memverbalkan kata kuda yang pertama, anak masih terdiam karena belum mengerti. Lalu verbalkan kata kuda yang kedua, anak sudah tahu KUDA dibaca kuda tapi belum berani mengucapkannya. Yang terakhir, saat verbal kata kuda yang ketiga, anak sudah paham KUDA dibaca kuda dan sudah mulai berani untuk mengucapkannya. Verbal kata dapat dilakukan pada saat kegiatan awal, inti, dan akhir. Pada kegiatan awal dan akhir, verbal kata dilakukan secara klasikal atau bersama semua anak. Saat kegiatan inti, verbal kata dilakukan secara individual kepada masing-masing anak. Pertanyaan ketujuh, bagaimana cara motivator mengevaluasi tujuan utama dan tujuan khusus 4 HPS? Cara mengevaluasi tujuan utama adalah motivator memperhatikan sikap dan ekspresi anak. Jika anak sudah terlihat tenang, semangat, dan antusias, maka tujuan utama 4 HPS sudah tercapai. Cara mengevaluasi tujuan khusus adalah motivator dapat dilakukan dengan cara memverbalkan satu kata yang suku katanya berbeda yang belum pernah diperdengarkan sebelumnya kepada anak. Misalnya siku, biru, jahe, bata, dan lain-lain. Pertanyaan ke-8, apa tahap selanjutnya setelah 4 HPS? Yaitu dikte 4 huruf verbal sederhana dan 5 huruf verbal sederhana. Pertanyaan bagian C mengenai 5 HPS. Pertanyaan pertama, apa kepanjangan dari 5 HPS? 5 HPS yaitu 5 huruf verbal sederhana. Pertanyaan kedua, apa pengertian dari 5 HPS? 5 huruf verbal sederhana atau 5 HPS adalah suatu kata yang terdiri dari 5 huruf yang hanya diucapkan saja tanpa memperlihatkan bentuk simbolnya. Pertanyaan ketiga, apa syarat sebelum mengenalkan 5 HPS? Syarat untuk menyampaikan materi 5 HPS adalah anak telah menguasai materi 4 HPS. Pertanyaan keempat, sebutkan contoh kata yang termasuk dalam 5 HPS. Kata 5 HPS yang berakhiran huruf L, M, N, R, S. Kata yang berakhiran huruf L, botol, mobil, kapal. Kata yang berakhiran huruf M, minum, jarum, tanam, senam. Kata yang berakhiran huruf N, bulan, hutan, macan, dan makan. Kata yang berakhiran huruf R ada bibir, kapur, leher, sisir. Kata yang berakhiran huruf S ada gelas, kumis, tulis. Kata 5 HPS yang berakhiran huruf K, P, T, dan H. Kata yang berakhiran huruf K ada bebek, cicak, jeruk, kodok. Kata yang berakhiran huruf P ada balap, sayap. Kata yang berakhiran huruf T ada robot, semut, badut. Kata yang berakhiran huruf H ada gajah dan lidah. Kata 5 HPS yang berakhiran huruf eng. Kata yang berakhiran huruf eng, kucing, piring, payung, gayung, dan burung. Pertanyaan kelima, apa tujuan utama dan tujuan khusus dari 5 HPS? Tujuan utama 5 HPS adalah agar anak menyukai kegiatan bermain verbal kata 5 HPS. Tujuan khusus 5 HPS adalah agar anak mengerti bunyi penggabungan huruf yang berpola konsonan, vokal konsonan atau KVK dari suatu kata yang terdiri dari 5 huruf. Pertanyaan ke-6, bagaimana cara motivator mengenalkan 5 HPS?
Ajak anak untuk mengulangi verbal kata sebanyak 3 kali. Misalnya motivator ingin memverbalkan kata bulan. Saat motivator memverbalkan kata bulan yang pertama, anak masih terdiam karena belum mengerti. Lalu verbal kata bulan yang kedua, anak sudah tahu BULAN dibaca bulan tapi belum berani mengucapkannya. Terakhir, saat verbal kata bulan yang ketiga, anak sudah paham BULAN dibaca bulan dan sudah mulai berani untuk mengucapkannya. Verbal kata dapat dilakukan pada saat kegiatan awal, inti, dan akhir. Pada kegiatan awal dan akhir, verbal kata dilakukan secara klasikal atau bersama semua anak. Saat kegiatan inti, verbal kata dilakukan secara individual. Saat kegiatan inti, verbal kata dilakukan secara individual kepada masing-masing anak. Pertanyaan ketujuh, bagaimana cara motivator mengevaluasi 5HPS? Cara mengevaluasi tujuan utama adalah motivator memperhatikan sikap dan ekspresi anak. Jika anak sudah terlihat senang, semangat, dan antusias, maka tujuan utama 5HPS sudah tercapai. Cara mengevaluasi tujuan khusus adalah motivator memverbalkan satu kata yang terdiri atas 5 huruf yang belum pernah diberikan sebelumnya. Misalnya kata merah, hitam, putih, kartu, dan lain-lain. Pertanyaan ke-8, apa tahap selanjutnya setelah 5HPS? Yaitu dikte 5 huruf verbal sederhana. Pertanyaan bagian D mengenai 4HKS berikut. Pertanyaan yang pertama, apa kepanjangan dari 4HKS? 4HKS yaitu 4 huruf kalimat sederhana. Pertanyaan kedua, apa pengertian dari 4HKS? 4HKS atau 4 huruf kalimat sederhana adalah kalimat yang terdiri dari 3 kata dan masing-masing kata terdiri dari 4 huruf. Berikut contoh 4HKS. Saya suka roti, mama beli susu, dan lainnya. Pertanyaan ketiga, apa syarat sebelum mengenalkan 4HKS? Syarat untuk dapat memberi materi 4HKS kepada anak yaitu materi 4HKS sudah terpenuhi tujuannya. Pertanyaan keempat, sebutkan contoh kata yang termasuk dalam 4HKS. Contohnya, Susi bawa bola, bola saya 5, saya cuci, saya baca buku. Seperti itu contohnya. Pertanyaan kelima, apa tujuan utama dan tujuan khusus dari 4HKS? Tujuan utama 4HKS adalah agar anak menyukai kegiatan bermain verbal kalimat. Tujuan khusus 4HKS adalah anak mampu menggabungkan kata menjadi kalimat secara verbal. Pertanyaan ke-6, bagaimana cara motivator mengenalkan 4HKS? Melatih anak menggabungkan kata menjadi kalimat dengan cara mengajak anak bermain kalimat menggunakan labimba. Berikut lirik lagu labimba. S-A-Y-A saya, B-E-L-I beli, B-A-J-U baju, saya beli baju. Contohnya seperti itu. Mengajak anak membuat kalimat sendiri. Dalam membuat kalimat sendiri dari subjek, predikat, dan objek. Untuk subjeknya menggunakan nama anak. Predikat bisa menggunakan kata suka, dan untuk objeknya itu kesukaan anaknya. Contohnya gini, Nisa suka roti, seperti itu contohnya. Pertanyaan ke-7, apa tahap selanjutnya setelah 4HKS? Tahap selanjutnya yaitu modul bacaan. Sekian jawaban dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.